Agenda kita hari ini adalah antara lain sambutan-sambutan, sesi pertama yang menitik beratkan tentang penjelasan terhadap kegiatan IDRIP. Sesi kedua menitik beratkan penjelasan potensi dampak sosial dan dampak lingkungan dari kegiatan IDRIP ini. Kemudian nanti ada beberapa penanggap, tanya jawab dan penutup. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita mulai saja acara kita dengan mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Sadli selaku Deputi Bidang Geofisika BMKG. Saya persilakan dengan hormat. Terima kasih Bapak Moderator. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Utama BNPB, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, para perwakilan kementerian, lembaga, TNI dan Polri, pemerintah daerah, akademisi dari atau universitas, forum atau asosiasi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, NGO, dan CSOS. Para penanggap yang mungkin sudah hadir pada pagi hari ini, World Bank IDRIP Task Team yang juga hadir. Yang saya banggakan para kepala UPT Geofisika BMKG di seluruh Indonesia yang sempat mengikuti acara ini. Para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan suatu apa yang disebut dengan acara public consulting, program Project IDRIP yang dimotori oleh BNPB bersama BMKG dengan dukungan dari World Bank. Sebagaimana kita ketahui pada tahun 2018 bencana gempa bumi dan tsunami menyebabkan korban jiwa yang paling tinggi dalam lebih dari 1 dekade. Kalau kita melihat peristiwa besar tersebut, gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat berkekuatan 6,4 magnitudo 6,4 melanda Pulau Lombok, Indonesia pada tanggal 29 Juli 2018, kemudian pukul 6.47 waktu WITA Sulawesi Tengah, 7,4 skala Richter yang melanda Pulau Pantai Barat Pulau Sulawesi pada tanggal 28 September 2018 pada pukul 18.02 WITA, dan di sekitar Selat Sunda pada tanggal 28 Desember 2018 peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung. Dengan melihat terjadinya peristiwa bencana pada tahun 2018 tersebut, pemerintah Indonesia meminta dukungan komprehensif dari Bank Dunia. Ada semacam komunikasi untuk mengatasi kebutuhan mendesak terhadap bantuan keuangan dan teknis. Paket pinjaman akan membiayai proyek investasi strategis untuk meningkatkan tata kelola risiko bencana di Indonesia melalui proyek bernama Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIP yang saat ini tengah kita berproses. IDRIP Project ini telah dipersiapkan sejak 2019 lalu untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah, baik pusat maupun daerah terpilih terhadap bencana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan sistem manajemen risiko dan tanggap darurat bencana, termasuk investasi pada sistem peringatan dini, multi ancaman bahaya geofisika, dan upaya peningkatan kapasitas institusi. Semuanya telah berproses. IDRIP akan diimplementasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB sebagai badan pelaksana atau Central Project Management Unit CPMU, sedangkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG akan menjadi Project Management Units atau PMUs, dan direktorat atau unit teknis tiap-tiap instansi tersebut akan menjadi Project Implementation Unit. Sebagaimana kita ketahui bahwa proyek IDRIP ini bernilai total $160 juta yang didanai melalui pembiayaan proyek investasi dari bank internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan.
the International Bank of Reconstruction and Development, IBRD World Bank Group, dan akan diimplementasikan dari tahun 2020 hingga 2024. Dalam hal ini, BMKG melalui proyek IDRIP bernilai total 85 juta US dollar yang fokus pada komponen 2 dalam kegiatan ini. Perlu kami jelaskan kembali bahwa komponen 2 ini adalah penguatan kapasitas pemantauan untuk ancaman bahaya geofisika, pengembangan perakiraan berbasis dampak, dan produk-produk peringatan, serta penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas. Terdapat beberapa investasi kunci dalam komponen 2, yaitu pengembangan dan pelaksanaan perakiraan berbasis dampak, dan produk-produk peringatan untuk ancaman bahaya yang mendukung pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas dan pengembangan kapasitas staf, pengadaan dan pemasangan instrumentasi seismologi di berbagai area di seluruh Indonesia, dan sistem monitoring, fasilitas pertukaran data seismik antara institusi sistem pemrosesan data atau data processing seismik, pengarsipan data jangka panjang, pemodelan tsunami, pemrosesan perakiraan lokal melalui komputasi berkinerja tinggi atau high performance computation, serta penyusunan petunjuk teknis komponen 2. Itu sudah dipersiapkan semua. Sehingga proyek ini dapat memberikan diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, termasuk individu dan publik secara luas, seperti dunia usaha, kemudian dan perekonomian yang secara tidak langsung merasakan dampak dan bencana yang terjadi. Masyarakat di daerah yang rawan bencana, resiko bencana tinggi di seluruh Indonesia akan mendapat manfaat dengan kegiatan ini, yang rawan bencana dengan kegiatan ini, investasi untuk ketangguhan tentunya, yakni dari sistem peringatan dini yang lebih baik, kemudian kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, kemampuan edukasi dan sebagainya, kemudian kapasitas pemerintah yang lebih baik untuk mempersiapkan, menanggapi, serta merehabilitasi dan konstruksi pasca bencana. Apa yang telah saya jelaskan tadi merupakan tujuan bagaimana mengimplementasikan proyek IDRIP ini, sehingga bisa betul-betul bermanfaat untuk menanggulangi atau mengantisipasi apabila bencana gempa bumi dan tsunami itu terjadi gitu. Yang ujung-ujungnya nanti adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga pengetahuan tentang bencana dan hak bagaimana menghadapi bencana tersebut bisa disiapkan sejak dini oleh masyarakat itu sendiri. Bagaimana melakukan evakuasi, bagaimana memahami informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, bagaimana arahan-arahan yang dikeluarkan oleh BNPB dan BPBD di seluruh Indonesia, itu sangat penting untuk menyelamatkan masyarakat dan menuju kesejahteraan rakyat. Untuk itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua dalam keberlangsungan proyek ini. Mohon doanya, semoga proyek ini bisa bermanfaat bagi Indonesia, dan kita kawal untuk pelaksanaannya. Mudah-mudahan bisa tercapai apa kita targetkan. Demikian sambutan dari saya, dari mewakili BMKG. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Satli yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus memperkenalkan IDRIP kepada para peserta kita. Baik, berikutnya adalah sambutan dan sekaligus pembukaan yang akan dilakukan oleh Bapak Harmensyah. Kepada Bapak Harmensyah saya persilakan dengan hormat. Terima kasih Pak Bertong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Satli, Deputi Bidang Geofisika, Inspektur, para Kepala Pusat dan Kepala Stasiun Geofisika di lingkungan BMKG. Yang saya hormati Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Deputi Bidang Pencegahan, Utama, dan para Direktur serta Kepala Pusat di lingkungan BNPB. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari kementerian dan lembaga, serta TNI Polri. Yang saya hormati Bapak Ibu para penanggap, para perwakilan perguruan tinggi, forum, asosiasi, organisasi masyarakat,
serta hadirin sekalian yang saya muliakan dan banggakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kemanusiaan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama secara virtual melalui webinar dalam rangka konsultasi publik rancangan rangka pengelolaan lingkungan dan sosial atau Environmental and Social Management Framework, kegiatan prakarsa ketangguhan bencana Indonesia atau yang kita sebut dengan IDRIP atau Indonesia Disaster Resilience Initiative Project. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, konsultasi publik ini merupakan rangkaian persiapan pelaksanaan kegiatan prakarsa ketangguhan bencana Indonesia yang akan dilaksanakan oleh BNPB bersama dengan BMKG yang bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari mitra kerja instansi pemerintah pusat, perguruan tinggi, pemerintah daerah atau BPPD, maupun organisasi masyarakat untuk melengkapi dan menyempurnakan rancangan kerja pemerintah dalam kegiatan itu. Partisipasi masyarakat di sini merupakan hal yang sangat penting dan salah satu wahana publik untuk berperan dalam proses pengambil keputusan dalam pembangunan. Kegiatan IDRIP yang akan dilaksanakan ini mencakup pembangunan multi-hazard early warning system yang merupakan sistem peringatan dini terpadu multi ancaman dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap ancaman bencana, mengurangi jumlah korban jiwa dan kerugian materi akibat bencana. Rancangan pembangunan multi-hazard early warning system dituangkan dalam sebuah grand design yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait dalam mendukung satu kesatuan data dan informasi yang tepat. Hal ini sangat diperlukan BNPB karena kondisi saat ini data kebencanaan tersebar pada beberapa kementerian, lembaga, dan instansi teknis, di mana koordinasi dirasakan perlu semakin ditingkatkan sinergisitasnya. Mencermati rangkaian kejadian bencana alam pada 3 tahun terakhir yang melanda Indonesia cukup beruntun, mulai dari gempa bumi di NTB, gempa lainnya termasuk tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah, serta tsunami di pesisir selatan Sunda dengan dampak kerugian yang cukup besar, baik dilihat dari segi material maupun non-material. Tentunya berbagai kejadian bencana alam tersebut memberikan peringatan kepada kita agar senantiasa semakin meningkatkan kesiapsiagaan dengan memperhatikan peringatan dini dan memperkuat upaya mitigasi terhadap potensi ancaman bencana yang perlu dipahami, disadari, dan dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari hingga ke tingkat kelompok masyarakat. Bahkan saat ini tidak hanya terhadap bencana alam saja, melainkan juga bencana non-alam seperti pandemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius. Bersama-sama dan bergotong royong untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru agar kita tetap produktif dan aman dari COVID-19. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam pengelolaan aspek lingkungan dan sosial pelaksanaan kegiatan IDRIP mengacu kepada dokumen kerangka kerja pengelolaan lingkungan dan sosial
Environmental and Social Management Framework atau disingkat dengan ESMF. ESMF merupakan pedoman teknis bagi seluruh pihak yang terlibat dan disusun berdasarkan peraturan perundangan lingkungan dan sosial pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Kegiatan IDRIP berprinsip pada pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, aspek sosial, aspek budaya dan ekonomi agar mengoptimalkan dampak positif dan mencegah potensi dampak negatifnya. Dokumen ESMF menjelaskan prinsip, aturan, prosedur, dan tata kelola kelembagaan untuk menjaring, untuk menilai, mengelola, dan memantau upaya mitigasi potensi dampak lingkungan dan sosial kegiatan itu. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, bahwa percepatan penanggulangan bencana menjadi aspek pembangunan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah yang didukung oleh sinergi antar sektor serta upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan menjadi sebuah program kerja yang bersifat strategis. Untuk itu diperlukan adanya komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengharapkan kepada seluruh komponen pelaku penanggulangan bencana yang hadir dalam webinar ini dapat memberikan sumbang saran dan pemikiran sehingga dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang akan diintegrasikan dengan kebijakan, dengan program pemerintah, dan analisis para pakar bidang penanggulangan bencana. Setelah acara pembukaan ini nanti tentunya akan dilanjutkan dengan sesi perkenalan kegiatan IDRIP dan penjelasan tentang potensi dampak sosial dan lingkungan. Kemudian nanti akan diberikan tanggapan oleh para penanggap dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara konsultasi publik rancangan rangka pengelolaan lingkungan dan sosial dan rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia secara resmi dibuka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.